Kita lihat internet banyak digunakan sebagai alat ungkit di bidang pemasaran. Di era jejaring sosial, horizontal marketing, dan digital disruption. Sebagai data, kita bisa lihat di We Are Social menunjukkan bahwa populasi penduduk dunia saat ini mencapai hampir 8 miliar atau tepatnya 7,8 miliar, dan pengguna internetnya itu luar biasa mencapai 4,8 miliar di dunia ini. Ya, kita bisa lihat penduduk Indonesia itu mencapai 274 juta dan pengguna internetnya itu hampir 175 juta. Ini merupakan sebuah potensi yang sangat besar bagi dunia pemasaran yang menggunakan internet. Nah, keunggulan dari digital marketing dengan menggunakan internet ini ada beberapa hal. Salah satunya tadi, ada potensial pengguna 170 juta pengguna internet di Indonesia. Kemudian bisa dimulai bagi pengusaha-pengusaha kecil, UKM itu dengan modal yang cukup kecil, karena dengan menggunakan pemasaran yang konvensional, mungkin butuh iklan di radio kah atau di televisi kah, itu perlu modal yang sangat besar. Sedangkan dengan digital marketing menggunakan media sosial dan hal seperti itu, modalnya menjadi cukup relatif kecil. Ya. Kemudian keunggulan lainnya adalah juga risiko menjadi lebih kecil, karena tadi biayanya menjadi lebih kecil, modal lebih kecil, kemudian risiko juga menjadi lebih kecil. Ya. Yang menariknya lagi adalah bahwa ini bisa dilakukan di mana saja sebetulnya. Pada saat menggunakan internet, kita bisa memasarkan dimanapun, di tempat lain pun yang tidak harus berada di tempat kita berusaha. Ya. Kemudian apalagi ya, hemat waktu juga. Ya, hemat waktu. Kemudian apalagi pasar ini ya. Nah, pasar yang bisa kita jangkau dari penggunaan internet marketing ini, digital marketing ini adalah worldwide, jadi ke seluruh dunia. Tadinya mungkin kalau dengan yang konvensional kita buka toko di satu tempat, jika ingin menjangkau pemasaran di tempat lain itu harus buka cabang, buka toko lagi. Sedangkan dengan menggunakan digital marketing dengan alat bantu internet, dengan satu langkah kita bisa menjangkau pemasaran hampir ke seluruh dunia. Dan ada yang menarik lagi bahwa prediksi adalah pada tahun 2025 nanti pemasaran atau omset dari pemasaran digital ini, e-commerce ini itu diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Google dan Temasek menyampaikan sebuah data bahwa transaksi e-commerce di Indonesia itu terbesar di Asia Tenggara, mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah, dan diperkirakan pada tahun 2025 itu mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120 triliun. Ini menunjukkan bahwa ada potensi yang sangat luar biasa kalau kita mencoba internet ini sebagai salah satu media untuk kita memasarkan produk dan jasa kita. Ya. Pemasaran atau penjualan itu sendiri adalah sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah usaha. Karena kalau tidak ada pemasaran, tidak ada penjualan, ya usaha tersebut juga tidak akan berjalan. Karena dengan adanya pemasaran atau penjualan, sebuah bisnis jadi memiliki omset yang berujung juga kepada adanya sebuah pendapatan. Nah, di era teknologi informasi, pemasaran ini tidak lagi hanya dilakukan dengan kita bertemu langsung dengan konsumen, ya. Apalagi dengan era industri 4.0 ini, digital marketing memegang peranan sangat penting dalam mengembangkan dan juga memasarkan barang-barang atau jasa yang kita jual. Digital marketing atau pemasaran digital bisa didefinisikan sebagai sebuah upaya, ya, upaya memasarkan produk dan jasa kita menggunakan perangkat elektronik atau juga internet dengan berbagai teknik marketing dan dalam media digital. Jadi agak sedikit berbeda juga, walaupun secara basic tetap mengacu kepada teori-teori atau mungkin hal-hal yang biasa dilakukan dalam dunia pemasaran. Tetapi karena menggunakan dunia internet dengan kita tidak bertatap muka langsung, ada sesuatu hal yang sedikit berubah dalam tata cara kita berkomunikasi. Nah, kita bisa lihat pada saat ini ada beragam akses untuk para calon konsumen agar dapat melihat penawaran kita, penawaran Anda, seperti ada website, mungkin punya blog,
atau media sosial, apakah itu Instagram, WhatsApp, Line. Nah, dari beberapa akses inilah calon pelanggan atau calon pembeli itu berkomunikasi kepada Anda atau kepada kita, ya. Jadi dengan adanya digital marketing ini tadi kita tidak ada batasan waktu dan jarak lagi, ya. Tidak harus lagi mendatangi langsung kepada konsumen, tetapi dengan menggunakan tools berupa tadi ada website, blog dan lain-lain, kita bisa langsung menginformasikan produk tersebut kepada pelanggan atau kepada calon pelanggan. Oke, terus bagaimana caranya kita memulai digital marketing ini gitu ya? Kan mungkin ada beberapa dari teman-teman pengusaha-pengusaha, mungkin ada yang di pedesaan belum mencoba menggunakan jaringan pemasaran internet ini. Apa saja sih yang harus kita mulai gitu di awal-awalnya? Yang pertama nih, kita harus menyiapkan produk yang harus berkualitas. Ya, kalau produknya nggak berkualitas, saya rasa Anda akan memiliki kesulitan nantinya gitu ya. Karena apa? Kalau di dunia internet ini, di digital marketing ini, banyak sekali produk yang ditawarkan gitu. Jadi kalau produk Anda tidak punya kekualitasan yang bagus, punya ciri khas yang bagus, ya mungkin tidak akan bisa bersaing gitu ya. Jadi nomor satu, tetap harus punya produk yang berkualitas ya. Kemudian kedua hal lagi adalah mengemas produk tersebut semenarik mungkin gitu ya. Ya, jadi tidak hanya mungkin kalau dari makanan tidak hanya dari rasa, tampilan dari penampilan produknya, tapi juga kalau dikemas itu harus bisa menarik perhatian. Selanjutnya, kita harus menyiapkan narasi dan copywriting. Artinya pada saat kita mempublikasikan produk kita di dunia internet, salah satunya adalah mungkin orang harus membaca atau mendengarkan apa yang kita sampaikan, informasi dari produk yang kita sampaikan, yang kita pasang di dunia internet tersebut. Jadi narasi ini yang menjadi jembatan komunikasi antara kita sebagai produsen produk untuk disampaikan kepada calon pelanggan. Sebagai contoh, banyak cara untuk memulai atau memasarkan produk dengan copywriting, termasuk salah satunya yang saya lakukan itu dengan cover selling. Jadi storytelling lah gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan, oh ya belilah produk kami, sudah tidak seperti itu lagi zaman sekarang. Orang tidak tertarik lagi. Contohnya misalkan saya kemarin mencoba sebuah produk yang bernama serundeng misalnya gitu ya. Saya dari kecil tidak suka serundeng karena rasanya nggak terlalu pas, manis gitu ya. Jadi saya ceritakan bahwa sejak kecil sebetulnya saya tidak terlalu suka serundeng karena rasanya seperti ini, manis. Kalau dipakai teman makan nasi malah jadi aneh gitu rasanya. Tapi begitu saya mencoba produk serundeng ini, itu saya langsung suka dengan produk ini, bahkan menjadi teman makan nasi yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Misalkan seperti itu. Itu salah satu contoh sehingga orang membuat penasaran gitu ya. Saya harus coba nih produk ini gitu, karena ternyata dari yang diceritakan oleh saya ini, bahwa saya tadinya nggak suka dengan serundeng menjadi suka karena ada satu hal yang menarik di dalam produk tersebut gitu ya. Setelah kita punya produknya, dikemas, disiapkan juga narasi dan copywritingnya, yang berikutnya yaitu adalah kita harus siapkan fotografi produknya. Nah ini juga tidak boleh sembarangan. Saya lihat banyak teman-teman pengusaha UKM itu asal dalam foto produknya tuh. Jadi taruh begitu aja, lightingnya kurang, gelap gitu ya. Pakai kamera juga mungkin seadanya. Padahal fotografi produk ini tidak harus selalu menggunakan kamera profesional. Ya boleh menggunakan ponsel. Ya, cuman mungkin memang tata cahaya tetap harus diperhatikan. Nah berikutnya kita juga harus menyiapkan katalog online. Karena kan nggak mungkin kita sebar satu persatu kepada calon pelanggan, makanya tadi kita punya namanya semacam landing page. Kita punya katalog online bisa berupa toko online, punya website, atau punya Facebook, Instagram, atau kita punya katalog di marketplace yang sekarang sudah banyak sekali di Indonesia, sarana-sarana untuk pemasaran online. Yaitu menjadikan sebagai kita jembatan memberikan informasi. Nah berikutnya lagi, bagaimana caranya si katalog online ini, si produk kita ini itu menjadi viral di media sosial. Nah ini banyak banget caranya ya. Ada yang menggunakan WhatsApp, Telegram, seperti ada yang menggunakan YouTube, ada yang membayar, yang beberapa yang punya anggaran itu membayar endorse ya dari sosialita di media sosial ya, selebritis di media sosial gitu.
itu bisa juga ya, atau ya secara pribadi bisa juga kita jalankan. Nanti setelah ini mungkin agak saya sedikit kasih tipsnya ya. Nah, yang terakhir biasanya yang ini lebih profesional lagi, lebih advance lagi, yaitu menggunakan advertising. Jadi secara online kita memasang iklan, kemudian juga menggunakan jasa search engine optimization. Nah, ini lebih advance. Tapi tidak menggunakan ini pun sebetulnya untuk yang sifatnya organik gitu, artinya kita bertumbuh dengan natural, itu bisa kita lakukan. Nah, berikutnya lagi saya ingin menyampaikan kunci sukses dari digital marketing, karena ini yang paling sering kadang-kala terlupakan. Pertama, kalau kita ingin sukses dalam digital marketing, pertama itu kita harus punya database calon pembeli atau pelanggan dalam jumlah besar. Bayangkan kalau kita buka toko di tengah hutan, yang datang mungkin cuman beberapa orang, bagaimana kita bisa menciptakan omset yang besar kalau database-nya atau calon pembelinya tidak besar. Makanya harus bisa mengupayakan kita menawarkan ini kepada banyak orang gitu, database-nya. Nah, database ini itu bisa kita create, kita bisa kumpulkan. Ya, ada caranya. Mungkin dengan WhatsApp, kita bisa mengumpulkan kontak-kontak, mungkin dengan ikut grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Banyak sekali caranya. Kemudian berikutnya menciptakan traffic atau kunjungan ke ke tadi toko online kita dalam jumlah cukup besar juga, karena kalau sepi juga susah nanti ya. Ini juga menciptakan traffic, banyak juga caranya ya, bisa menggunakan gimmick, misalkan ada giveaway itu apalah seperti itu. Nah, itu juga bisa. Yang berikutnya lagi ketiga, konten harus menarik, karena jutaan nih, kalau kita lihat di dunia internet ini ada jutaan produk yang saingan kita, tapi kalau kita tidak bisa menarik perhatian konsumen dengan konten yang menarik, visual yang menarik, itu juga akan membuat kita sulit bersaing dengan para pesaing kita. Kemudian yang keempat, kita harus memetakan target dan segmentasi pasar. Artinya dari database tersebut, jangan sampai kita salah pasar. Ya. Contohnya misalkan kita memasarkan, katakanlah produk untuk anak muda gitu. Tapi ternyata pasar yang kita sasar, yang kita database kita punya itu produk-produknya yang bukan milenial lagi, tapi kolonial misalkan gitu ya. Itu juga harus kita perhatikan bahwa segmentasi pasarnya harus tepat. Kemudian yang kelima, yang tetap walaupun kita tidak bertatap muka langsung, kita harus memberikan sentuhan personal kepada calon pelanggan atau pelanggan kita. Ini sering sekali saya menemukan di marketplace gitu yang memasarkan produknya, menjualnya itu, begitu kita japri atau kita kasih pertanyaan, itu pertanyaannya sering dijawab dengan tidak enak gitu. Ya, kita tanyanya apa, dia jawabnya apa, mungkin memang karena pakai fasilitas auto chat seperti itu, tapi ya tetap personalitas itu harus kita menjadikan ujung tombak pemasaran kita, karena pada ujung-ujungnya orang membeli produk bukan hanya karena produknya, tetapi karena dia merasa dilayani dengan penuh. Semoga apa yang saya sampaikan tentang digital marketing ini ada guna dan manfaat. Terima kasih.